Hello, so kita hari ini lihat project breeding strawberry. Jadi ini ada populasi sebanyak 500 individu dan setiap individu berbeda sifatnya karena ini adalah hasil persilangan. Hasil persilangan apa belum akan saya kasih tahu, tapi ini kita harus akan seleksi masing individu ini. Jadi bagaimana cara menseleksinya? Jadi ketika sudah berbuah seperti ini, kita nanti tuh setiap tanaman tuh akan dikasih nama dengan kode. Setelah itu kita karakterisasi. Karakterisasi pertama misalnya ketahanan penyakitnya, kemudian yang kedua produktif atau enggaknya, kemudian buahnya tersebuki secara sempurna atau enggak, kemudian kulitnya firm atau enggak, buahnya manis atau enggak. Tetapi yang kita teliti, yang kita cari untuk project ini adalah buah yang keras dan nggak terlalu manis sih. Jadi untuk yang produktif ya, untuk dicari yang paling produktif tapi tahan penyakit. Jadi untuk yang ditanamnya tuh secara luas gitu, nggak usah premium tapi dia bisa menghasilkan produktivitas stroberi yang sangat bagus. Jadi ini tiap individu pasti berbeda sifatnya. Nah, seperti ini. Ini dia aku kasih skor untuk pembungaan ya. Untuk pembungaan aku kasih skor 7. Kenapa 7? Karena buahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, tetapi buahnya terbentuk secara sempurna. Kalau ini kayak gini misalnya skornya tuh 6. Karena lihat buahnya ada yang irregular shape, tapi dia ada bunga yang nextnya, itu tandanya bagus. Nah yang ini kayak gini skornya aku kasih biasanya 8 karena ini tipe-tipe day neutral, jadi dia berbuahnya nggak terlalu banyak tetapi buahnya besar-besar dan dia nggak ada penyakit mildew. Nah kesini juga ini aku belum kasih nilai ya karena buahnya belum terbentuk. Nah ini seperti ini biasanya aku kasih nilai 7 ya untuk produksinya karena ada bunga yang irregular. Biasanya kalau irregular tuh bentuknya nggak sempurna. Seperti ini juga, pokoknya semuanya di scoring. Nanti ada nilai misalnya produktivitasnya nilainya berapa, ketahanan penyakitnya nilainya berapa setiap individu ini, terus rasanya. Tapi kalau ini sih aku nggak mementingkan rasa ya karena yang ini tuh untuk kayak strawberry penghasil buah banyak tetapi tidak terlalu manis gitu, karena yang kita cari di sini adalah ketahanan penyakit dengan kekerasan buah. Nah seperti ini. Ini juga lumayan agak gede buahnya dan keras yang sudah kita cari, tetapi buahnya itu cuma sedikit, cuma satu tanaman 3. Tetapi kita nggak tahu next season dia keluar buah berapa, jadi kan harus dievaluasi. Nah yang aku suka adalah kultivar ini. Jadi kita lihat buahnya itu perfect, sempurna, lonjong seperti ini. Dan ini tuh calon besar kalau kayak gini tuh karena dia tuh bijinya itu lihat banyak banget tapi masih kecil, masih hijau. Diikuti dengan buah yang kedua juga tidak berbeda jauh ukurannya. Diikuti bunga ketiga, keempat, kelima, keenam, dan penyakitnya juga so far bagus. Kemudian ada sulur juga untuk nanti bisa perbanyakan. Nah itu yang kita cari ini. Biasanya kalau ada yang berpotensi untuk menjadi kultivar nanti akan dikasih bendera warna biru. Jadi dari sekian baris misalnya yang bendera biru ada berapa, nanti diseleksi lagi keunggulan dan kelemahannya. Ini kayak gini, ini udah agak-agak merah berarti dia early flowering. Dibandingkan ini dia late flowering, meskipun dia bagus tapi yang ini early flowering. Tapi kalau di Indonesia itu tidak bergantung musim ya kalau nanam strawberry, karena harga strawberry di Indonesia itu tidak ditentukan oleh musim tetapi ditentukan oleh kualitas. Jadi kita tidak perlu menyeleksi untuk late flowering atau early flowering. Ini belum. Rata-rata ini belum ini ya, belum keluar. Tapi ada yang sebelah sini
kita akan lihat. Nih, ini aku kasih skor nilainya itu 8,5 ya, karena ini klaster pertama, ini klaster kedua, ini klaster ketiga, ini klaster keempat. Sangat sangat produktif. Belum lagi yang di sininya ada calon bunga lagi. Ini bagus, tapi ukurannya belum terlalu besar. Kita ke barisan yang ini. Nih, yang ini juga aku kasih nilai 9 kalau yang seperti ini, karena perawakannya bagus, kanopi daunnya bagus, dan lihat calon bakal buahnya gede-gede. Nah, yang seperti ini juga rata-rata bisa menjadi varietas, tapi aku lebih seneng yang seperti ini. Jadi meskipun ada bunga-bunga kecilnya, tapi bunga pertama dan kedua ketiganya gede. Ini juga bagus. Ini bagus pertumbuhannya. Nih, ini juga kita lihat penampilannya kekar. Meskipun terlihat seperti sama ya teman-teman, tapi ini secara genetik itu berbeda, dan berbeda juga keluar buahnya, besar buahnya juga berbeda, karena ini berbeda-beda meskipun hampir kelihatan sama ya. Tuh. Ini juga ada yang misalnya nih buah klaster pertama, klaster kedua. Terus ini ada yang very early flowering, dan ini cukup firm, keras. Cuman aku belum tahu rasanya ini seperti apa. Jadi nanti kita akan coba. Ini udah sesuai kriteria, cuman kurang gede. Kita harus cari yang gude-gude. Ini bagus nih, produktif. Terus penyerbukannya sempurna ya semua. Ini juga, tapi ini kecil buahnya. Ini buahnya banyak, bunganya banyak. So far sih ini silangan ini tahan penyakit jamur semua ya. Ini bagus nih. Nanti aku kasih scoring semua. Nah, ini juga. Ini juga ada yang sekaligus keluar banyak gini, guys. Ada yang cuma 3, ada yang jadi beda-beda karena sifatnya juga beda-beda. Oke. Ini baru pada muncul, ada yang kayak gini cuman lonjong-lonjong, aku kurang suka ya bentuknya yang kayak gini. Nah, ini ada yang buahnya sedikit tapi agak gedean. Nah, ini nih yang aku suka tuh yang kayak gini, kultivar yang kayak gini. Jadi antara buah 1, buah 2, buah 3 tuh tidak berbeda jauh ukurannya. Jadi dia tuh marketable fruitnya itu bagus. Ini. Nah, kalau yang ini marketable fruitnya kurang daripada yang ini, karena yang ini tuh kayak misalnya ini sama, tetapi ukuran kesininya beda. Nah, kalau yang ini aku juga suka kultivar ini, karena dia lihat bentuknya semua sempurna. Kita lihat. Ini tanpa lebah loh. Ini nggak ada lebah sama sekali di sini. Jadi ini tuh aku benar-benar mencari yang buahnya itu sempurna di dalam greenhouse tanpa ada lebah. Jadi penyerbukan sendiri. Ini bagus nih. Calon. Ini pada belum berbuah. Nah, ini jelek nih. Ini auto dibuang nanti. Kultivar yang seperti ini. Apalagi kayak gini, ini nggak tahan penyakit. Ini belum ya. Ini bentuknya nggak sempurna, jadi kurang bagus. Nah, ini nggak tahu nih, ini kekar daunnya tapi belum berbunga. Jadi ini pasti late flowering. Tapi kalau kekar gini biasanya bunganya gede. Tapi belum tahu juga. Ini juga sama, kekar gini. Ini cocok untuk di luar, kena hujan juga nggak apa-apa. Tuh. Oke, segitu dulu untuk update
research strawberry for firm and good production.